Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ningrum Kusumawardani, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2019 dengan nomor induk 19.00006090. Video ini saya buat untuk keperluan memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan mata kuliah Islam Interdisipliner yang diampu oleh Bapak Ihab Habudin MHI. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang saya ucapkan selama membuat video ini. Terima kasih, selamat menonton. Nah, di video ini saya akan mengulas secara singkat materi-materi yang sudah saya dapatkan selama 7 pertemuan. Mulai dari pertemuan ke-8 yaitu setelah UTS sampai pertemuan ke-14. Selama 7 pertemuan ini banyak ya yang saya dapatkan, mulai dari konsep pendidikan Islam sampai interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sebelum masuk ke konsep pendidikan Islam, ada baiknya untuk mengetahui pengertian pendidikan Islam terlebih dahulu ya. Menurut Mulyasa, pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrah anak, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, serta menjadi manusia yang menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani, rohani, serta struktur kehidupan dunia akhirat. Nah, materi selanjutnya itu ada dasar pendidikan Islam. Sebelum mencari tahu apa sih dasar-dasar dari pendidikan Islam itu sendiri, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dasar pendidikan. Apa sih dasar pendidikan itu? Dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, karena dasar ini sendiri menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan sebagai pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif serta tidak mudah berubah. Nah, karena pandangan hidup seorang muslim itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka yang menjadi dasar dari pendidikan Islam itu juga Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, oke, kita masuk ke dasar pendidikan Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai penjelas atau muhsin, petunjuk atau hidayah, dan buku atau kitab. Al-Quran ini berisi segala hal mengenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan itu menurut Al-Quran harus dicari melalui analogi atau kias dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari syariat Islam. Nah, dasar yang kedua yaitu As-Sunnah. Sedangkan dasar pendidikan yang kedua ini kan As-Sunnah yang berupa hasil olah pikir manusia atau ijtihad, karena sifatnya yang nisbi menyebabkan sistem pendidikan Islam itu dapat senantiasa relevan, inisiatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Sepanjang kebutuhan dan tuntutan itu tetap sesuai serta tidak bertentangan dengan dasar-dasarnya yang bersifat absolut. Banyak sekali hadis yang membicarakan tentang pentingnya menuntut ilmu. Misalnya, di sini saya akan menyebutkan 2 hadis saja ya. Yang pertama dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah yang berbunyi, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang tidak mencari keridhaan Allah, tetapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, ia tidak akan mencium harumnya surga. Dan hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Dari kedua hadis tersebut sudah terlihat jelas bukan pentingnya menuntut ilmu selama kita hidup di dunia. Jadi jangan sampai malas untuk belajar ya. Setelah kita membahas dasar-dasar dari pendidikan Islam, kita akan lanjut membahas atau mengulas tentang tujuan pendidikan Islam. Sebagai kegiatan yang terencana, tentunya pendidikan Islam itu memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Ada banyak mengelompokkan tujuan menurut para ahli ya.
Salah satunya itu menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani yang membagi tujuan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan akhir, tujuan umum, serta tujuan khusus. Nah, tujuan akhir di sini yang dimaksud oleh beliau adalah persiapan untuk dunia dan di akhirat. Jadi pendidikan Islam ini tidak hanya mengejar persiapan untuk di dunia aja nih, tetapi juga mengejar persiapan di akhirat. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Sedangkan untuk tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam itu masing-masing saling berkaitan loh, dan tentunya fungsional. Ada banyak sekali ahli yang juga mengemukakan rumusan untuk tujuan umum dan tujuan khusus ini. Nah, salah satunya itu menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, beliau mengungkapkan bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir manusia. Selain itu, Asma Hasan Fahmi mengemukakan tujuan umum pendidikan Islam adalah tujuan keagamaan, tujuan pengembangan akal, akhlak, tujuan pengajaran kebudayaan, dan tujuan pembinaan kepribadian. Lalu yang dimaksud dengan tujuan khusus pendidikan Islam di sini adalah perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia takwa dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi individu. Walaupun tiap ahli itu mengemukakan rumusan tujuan pendidikan Islam yang berbeda-beda, tetapi inti dari segala rumusan tersebut yaitu pada dasarnya pendidikan Islam bertujuan agar anak didik dapat hidup dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan bisa mempersiapkan dirinya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan mengulas tentang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Untuk kata pendidik ini berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu, pengetahuan seperti yang diharapkan. Ini bisa tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan pe di depan hingga menjadi kata pendidik, artinya orang yang mendidik. Demikian pula dalam bahasa Arab seperti kata al-mu'alimin yang artinya guru, murabi yang artinya mendidik, mudaris yang artinya pengajar, dan ustadz. Secara terminologi, beberapa pakar pendidikan berpendapat. Salah satunya menurut Ahmad Tafsir bahwa pendidikan dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Nah, dari banyaknya pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Untuk peserta didik sendiri itu adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Peserta didik itu juga anggota masyarakat, namun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, serta jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Nah, kalau interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lainnya. Ide efek dua arah ini penting sekali dalam konsep interaksi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, agar tercipta hubungan saling memudahkan dalam memberi dan menerima proses belajar mengajar. Untuk mencapai interaksi dalam pembelajaran dibutuhkan komunikasi antar pendidik dan peserta didik yang memadukan dua kegiatan, yaitu kegiatan mengajar
yang termasuk usaha pendidik dan kegiatan belajar yang merupakan tugas dari peserta didik. Pendidik juga perlu mengembangkan komunikasi secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik, itu ada yang namanya trust atau kepercayaan yang merupakan unsur paling penting yang harus ada dan dibangun oleh pendidik maupun peserta didik. Jika peserta didik tidak memiliki kepercayaan yang bulat dan mendalam kepada pendidiknya, maka sebaik apapun kemampuan belajar, kemampuan menguasai materi, itu tidak akan berpengaruh banyak pada keberhasilan pendidikan. Peserta didik mungkin menguasai materi pelajaran dengan baik, tetapi ia tidak akan berhasil dalam membangun jiwanya. Tuntutan terhadap pendidik agar membangun hubungan dengan peserta didik dan berupaya menyenangkan hati mereka dalam mengikuti pembelajaran semakin menjadi isu dalam dunia pendidikan. Sebab menurut Kak Seto, bila mana suasana menyenangkan itu tercipta, maka peserta didik akan semakin semangat dalam menerima pelajaran. Ini sebenarnya juga terjadi pada saya selama masa sekolah, karena saya tuh masih berpikir bahwa pelajaran tersebut akan lebih mudah apabila guru yang mengajar itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan suasana kelas. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Di dunia ini kan tidak selamanya akan berjalan mulus. Pasti ke depannya akan ada banyak rintangan, kendala, kesulitan, hingga masalah yang silih berganti. Di dunia pendidikan pun sama, ada kasus-kasus yang terjadi antara guru dan murid. Misalnya murid melawan dan melecehkan guru maupun guru yang menganiaya, memukul hingga melecehkan muridnya. Ini semua tindakan yang tidak dapat dibenarkan ya, sekalipun banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa manusia itu ladangnya kesalahan, manusia tidak ada yang sempurna, maka dapat membuat kesalahan-kesalahan tersebut. Namun tindakan-tindakan yang terjadi dalam lingkup sekolah, lingkup dunia pendidikan ini masih tidak dapat dibenarkan. Untuk kasus murid kepada guru itu menurut saya bukan hal yang tiba-tiba terjadi. Sikap siswa yang tiba-tiba meledak ini bukan hal yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagai pendidik seharusnya sudah harus tanggap dari hal-hal terkecil, misalnya dari pakaian, rambut maupun tampilan anak. Namun tidak berarti anak yang dari luarnya itu terlihat urakan itu merupakan siswa bermasalah ya. Sebagai orang tua, guru maupun kepala sekolah itu harus bisa membaca perubahan apa saja yang terjadi pada anak didik di sekolah maupun di rumah. Nah, bukan hanya di akhir saja nih, misal udah final terus divonis si anak begini, si anak begitu. Bisa lebih ditegaskan lagi dalam memberikan punishment juga yang bertujuan untuk mendidik serta mendisiplinkan anak didik. Nah, untuk kasus guru terhadap anak didik itu kalau ditanya tentang alasan guru bahwa kekerasan terhadap murid itu dilakukan untuk mendisiplinkan mereka dan atas dasar cinta kasih, itu menurut saya juga masih salah dan akan tetap salah. Apapun tujuannya, kalau cara yang dilakukan oleh guru itu salah, ya hasilnya juga akan tetap salah. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dan saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah mau menonton video saya sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.